Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai financial technology atau yang sering disebut juga sebagai fintech. Di mana teknologi finansial sekarang ini sangat berkembang pesat, terutama pada tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun hingga akhir tahun. Yang dimana perkembangan teknologinya semakin pesat, terutama pada bidang keuangan dan lain sebagainya. Karena rata-rata orang-orang pada saat ini tidak lagi memegang uang dalam bentuk fisik atau cash, tetapi mulai dalam bentuk digital. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan mulai dari pertama, latar belakang dari financial technology. Yang kedua, sejarah singkat financial technology. Yang ketiga, perkembangan seperti apa sih di Indonesia. Yang keempat, apa sih definisi dari financial technology. Yang kelima, jenis-jenis dari financial technology. Dan yang keenam, apa sih keuntungan dan risiko dari financial technology. Kemudian saya akan membahas poin pertama pada latar belakang financial technology. Pada awalnya, munculnya komputer dan jaringan internet di era tahun 1960 hingga 1970 yang membuka peluang besar munculnya financial technology, dan dari adanya permasalahan finansial sehari-hari dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan menjadi solusi ampuh dalam mengatasi permasalahan ini. Penggunaan teknologi yang kuat oleh masyarakat saat ini secara langsung memerlukan aksesibilitas yang lebih efektif dan efisien dalam segala bidang. Disinilah financial technology hadir dengan membawa kemudahan dan kecepatan aksesibilitas, terutama dalam kegiatan ekonomi ataupun transaksi ekonomi. Poin yang kedua, sejarah singkat mengenai financial technology. Apabila kita jelaskan, sejarah ini ada beberapa fase. Yang pertama, financial technology 1.0. Fintech ini adalah muncul pada tahun 1866 pada saat kabel telegram pertama kali dipasang. Kabel ini memungkinkan adanya globalisasi pada tahun 1866 sampai 1913. Kemudian 5 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1918, muncul sistem pengiriman uang elektronik yang bernama Bitwise, yang dimana jaringan pemindahan dana surat-surat berharga yang berskala nasional. Yang kedua, financial technology 2.0. Perkembangan fintech ini ditandai dengan munculnya ATM pada tahun 1887. Perkembangan fintech juga ditandai dengan perkembangan internet dan komputer, berkembangnya internet, e-commerce, mulai banyak bermunculan pada tahun 90-an. Selain itu, mulai banyak layanan internet banking dan situs penjualan saham online. Era ini berhenti saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008. Yang ketiga, fintech 3.0. Pada fase ini banyak muncul startup yang basisnya teknologi yang dikaitkan dengan keuangan. Startup tersebut seperti data layanan keuangan, data pembayaran online, dan pinjaman online, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan financial teknologi di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia terjadi pada tahun 2006, namun perusahaan fintech di Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat sejak berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI pada September 2015. Semenjak munculnya asosiasi ini membuat perkembangan fintech di Indonesia terus tumbuh dan hingga kurang lebih dari 80%, dan pada tahun 2021 ini tercatat 147 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan ini terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah, adanya OJK ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, teknologi yang semakin canggih, banyaknya startup, dan tentunya semakin banyaknya konsumen yang semakin adaptif terhadap perkembangan literasi keuangan berbasis teknologi. Yang keempat,
Apa sih financial teknologi atau fintech? Atau definisi dari financial teknologi, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sedangkan menurut National Digital Research mendefinisikan bahwa fintech adalah sebagai yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial dengan sentuhan teknologi yang lebih modern. Jadi dapat kita jelaskan bahwa fintech dapat disimpulkan sebagai jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi dan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Yang kelima, adapun jenis dari financial teknologi. Pada dasarnya, jenis-jenis fintech ada banyak, namun kita dapat menyimpulkan fintech yang berkembang pesat di Indonesia ada 4 jenis. Fintech yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, fintech jenis payment. Fintech jenis ini merupakan fintech yang memberikan berbagai pelayanan pembayaran seperti Doku, Link Aja, GoPay, OVO, dan lain-lain. Yang kedua, fintech jenis agregator. Fintech ini merupakan untuk mengumpulkan atau mengolah data untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan. Biasanya mereka memberikan perbandingan harga, manfaat, dan jenisnya. Contohnya Cek Aja, Cermati, Tunaiku, dan lain-lain. Yang ketiga, fintech manajemen risiko dan investasi. Fintech ini merupakan fintech yang memberikan layaknya konsultan pribadi. Biasanya konsultan pada perencanaan keuangan. Contohnya Bareksa, Cek Premi, Raja Premi, dan Pasar Polis. Yang keempat, fintech peer-to-peer lending. Fintech ini merupakan fintech yang membuat platform untuk menyatakan antara memberi pinjaman dengan para pencari pinjaman. Contohnya Modalku, Amarta, Investri, Kita Bisa, dan lain-lain. Dan yang bisa kalian lihat di belakang saya, bermacam-macam jenis fintech yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021, OJK sebagai regulator sudah memblokir dan menutup ratusan fintech yang jenis ini karena banyak merugikan konsumen. Infografisnya bisa kita lihat di sini. Yang keenam, keuntungan dan risiko dari fintech. Kita akan memulai dari keuntungan dari financial teknologi. Yang pertama, kemudahan layanan finansial. Sebagai contoh, mungkin beberapa tahun yang lalu, pembayaran restoran biasanya masih dengan menggunakan uang tunai. Namun, sekarang ini banyak yang sudah menggunakan uang elektronik. Bahkan dengan menggunakan uang elektronik, banyak benefit yang bisa kita nikmati di dalamnya. Kamu juga bisa memaksimalkan segala bentuk pembayaran tersebut melalui smartphone. Yang kedua, membantu UKM mendapatkan modal. Dengan banyaknya fintech yang memberikan kemudahan pinjaman terutama untuk para UKM. Fintech juga biasanya memberikan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perbankan. Yang ketiga, mendukung inklusi keuangan. Selanjutnya, jika adanya keuntungan, maka tentunya akan ada juga risiko yang kita rasakan dalam penggunaan financial teknologi ini atau sering juga disebut dengan fintech. Sistem keamanannya yang rendah, rentan dibobol oleh hacker, literasi rendah, banyak yang gagal bayar, dan adanya pencucian dana.
Dari materi yang saya jelaskan ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya perbedaan antara masa lalu dengan masa yang sekarang, bahkan masa yang akan datang, akan semakin memberi kemudahan dengan adanya teknologi, terutama dalam bidang keuangan. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan referensi kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, tidak perlu lagi pergi ke bank, karena transaksi semakin mudah seperti halnya ketika kita berbelanja online, akan lebih mudah, cepat, dan tanpa repot. Hanya dari rumah, kamu sudah bisa mentransfer uang dengan aplikasi m-banking yang memberikan manfaat yang banyak. Dan kemudian, kemudahan layanan finansial membantu membuat masyarakat yang tinggal di daerah dapat merasakan proses transaksi lebih mudah dan efisien melalui finansial teknologi atau sering disebut sebagai fintech.
hours later. Sebagai contoh, mungkin beberapa tahun yang lalu, ketika kita ingin mentransfer uang kepada orang lain, kita harus pergi jauh dan ke pusat tertentu di mana adanya bank atau ATM tempat kita untuk mentransfer uang tersebut. Karena dengan finansial teknologi, semua dapat melakukan proses transaksi finansial selama dia memiliki koneksi internet. Baik itu di daerah terpencil ataupun perkampungan, selagi adanya jaringan internet, maka akan sangat mudah menggunakan layanan dari finansial teknologi ini. Sehingga, untuk membantu pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan. Tawaran produk dan layanan yang dijual melalui kanal digital tanpa kejelasan aspek legalitas. Karena makin marak penawaran produk dan layanan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat atau penipuan. Sistem keamanannya yang rendah rentan dibobol oleh hacker, literasi rendah banyak yang gagal bayar, dan adanya pencucian dana. But now I'll rise above you.